minta maaf gak lo sama gue? Nadia selalu berterima kasih banget sama ibu sama Vina. Karena kalian udah ambil aku dari jalanan saat aku gak punya siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Ternyata tuh orang sombong, ketemunya sama orang sombong juga ya. Aku akan jadi orang sukses yang kaya. Dan aku gak akan diremehin lagi sama orang kaya seperti kamu. Oh, dia Nathan Pradika, Master Chef termuda yang berasal dari Indonesia. Sekarang dia menjadi juri di audisi Master Chef. Jangan lo pikir bisa menilai kita-kita. Dan kayaknya peserta model kayak lo ini nggak akan bisa bertahan lama di kompetisi ini. Tuh kan bener. Belum apa-apa dia udah pakai ngancem aku segala. Mbak, tolong hapus makeup cewek ini dong. Makeupnya jelek. Nanti bisa ngerusak acara saya. Aku tahu kamu gak suka sama aku. Tapi tolong dong gak usah sinis gitu. Aku itu orang. Dan aku juga punya harga diri. Gue juri di sini. Dan gue berhak mengkritik kalau emang ada yang salah. Oke, cek biasa ya ngurus. Ayo Nadia ikut saya. Aku harus kuat. Aku gak boleh nangis. Ingat Nadia, ingat. Kamu butuh hadiah kompetisi ini buat nurusin sekolah. Dan juga buat nenengin ibu dan Vina. Nathan! My honey bunny sweetie pie. Hap! Lalu ku tangkap. Nathan sayang, kamu temenin aku ya. Aku mau bikin vlog ya. Temenin aku ya. Sama kakak juga. Ayo kita bikin vlog. Ayo. Nah, stop. Di sini. Oke. Di sini Karina mau bikin vlog dan kalian bantuin bikin kata-kata yang bagus ya buat vlognya Karina. Oke, apapun buat kamu. Makasih kakakku tersayang. Dan oh iya, Nathan, kamu juga jangan lupa ya, kamu juga bikin kata-kata yang bagus ya. Sorry Karina, aku lagi nggak mood buat ngomong. Enggak. Nathan, kamu tuh nggak ngerti ya, Karina itu paling nggak suka sama yang namanya penolakan, ya. Apalagi dari cowok yang Karina sayang. Udah, kita mulai sekarang aja, Oke. Tunggu. Kenapa? Kayaknya tempatnya nggak oke nih di sini. Oke, terus di mana? Duduk. Oke. Duduk. Udah bagus. Aduh. Katanya, lo nggak mau jadi bagian dari acara ini. Emang? Terus kenapa sekarang lo jadi tiba-tiba bersemangat kayak gitu? Aneh banget. Awalnya gue emang gak mau. Tapi setelah gue tahu lo ikutan, gue juga harus pinter manfaatin kesempatan. Pinter gimana maksud lo? Ya iyalah. Gue harus pinter-pinter cari muka sama bokap gue. Dan gue yakin, dia pasti seneng ngeliat gue jadi juri di kompetisi ini. Oh gitu. Gue kasihan sama lo. Ternyata lo mesti usaha banget ya buat bikin bokap lo terkesan. Sampai segitunya. Enggak kok. Gue punya alasan lain. Lo mau tahu apa? Iya, apa? Gue ke acara ini supaya lo marah. Gak segampang itu. Lo kira bisa bikin gue marah? Gampang? Nih, barusan lo marah kan? Itu berarti lo gampang dikomporin. Dan gue berhasil bikin lo meledak. Keterlaluan banget sih lo. Kayak gak ada kerjaan. Tapi gak penting juga sih.
gue ngurusin cowok ngetrik kayak lo. Apa lo bilang? Hai. Apaan sih? Ini pasti lagi berantem ya? Udah, nggak usah berantem dulu. Ningan ikutan live streamnya Karina, oke? Udah. Ayo, come on, let's go. Nah, di sini nih, kita mau bikin vlog di sini sekarang, oke? Ayo dong, siap. Yuk. Ayo. Rapin rambut dulu biar cantik. Siap-siap juga dong, Nathan. Woi, lewat aja. Banget sih. Jadi ngamut deh bikin vlognya di sini. Ah, di situ tuh. Ayo. Harus sini coba deh perhatiin. Ini kan bagus gitu kan, terus ada bunga-bunganya, coba lihat. Tuh, kayak bagus banget buat ini buat vlognya kan, ya nggak? Setuju nggak? Oke, udah. Cukup. Udah. Bagus. Bagus sih. Kayak di sini ya. Mas, ayo. Bentar, tunggu. Tapi warnanya kan bagus. Tapi nggak matching sama baju aku. Aduh, gimana dong ini, Kak? Nah, tempatnya di sini. Ini. Ya ampun Karin, ngapain sih kita muter-muter dari tadi, kalau ujung-ujungnya balik ke sini lagi? Bikin pusing aja teman. Tuh, Nathan kenapa sih? Emang cuma spot ini doang yang paling matching sama dress aku. Udah, kamu tuh gak usah baperan ya. Pokoknya serahin semuanya ke Karina. Udah, mulai. Ya, Mas. Oke, Rob. Hai semua fans dan followers Karina. Sekarang aku sedang berada bersama dua orang terhot se-Jakarta, yaitu... Halo, gue Dylan. Gue Nathan, temennya Karin. Nathan, kok temen sih? Kita tuh soulmate ya, soulmate. Kalau mau ngomong temen hidup, oke? Iya. Iya. Nathan. Sambutlah pembawa acara kita, Alia Haryade. Semangat banget ya semuanya. Tapi saya merasakan nih suasana ketegangan di sini. Jangan pada tegang dong, semuanya harus semangat. Meskipun ini kompetisi. Ayo, daripada berlama-lama, saya langsung aja nih manggil jurinya. Udah pada nggak sabar kan? Pengen tahu siapa jurinya? Untuk juri yang pertama, kita sambut Mr. Anthony. Tepuk tangannya dong. Wow, Mr. Anthony. Wow. Dan untuk yang kedua, ini dia si cantik Mrs. Mary Ann. Tepuk tangannya. Wow, dengan baju kuningnya cantik sekali. Nathan. Honey Bunny Sweetie, mau kemana sih? Kan belum mulai vlognya. Ayo, vlog dulu ya. Mas. Kita mulai. Hai semuanya, sekarang aku lagi berada di samping dua juri. Dan aku punya pertanyaan spesial. Kalian jawab ya. Oke. Menurut kalian, chef gimana yang bakal menangin lomba ini? Oke, buat gue jelas. Dia harus bisa bikin masakan yang enak. Cuman itu, kunci buat jadi pemenang. Bener sih. Taste is very important ya kan, Kak? Yes. Ya udah kalau gitu, menurut kamu, Chef Nathan? Yang pasti, dia harus punya style. Dan dia juga harus higienis. Dan pokoknya, dia harus bisa ngeyakinin orang kalau dia emang pantas jadi chef. Gaya lu boring tau nggak? Yang penting itu hasilnya. Mau gimana cara masaknya, gimana cara motongnya, it doesn't matter. Itu yang bikin gue sama lo tuh beda. Faktanya, yang dapat medali MasterChef Internasional tuh gue, bukan lo. Itu bukti, bukan janji, dan ini adalah masalah kemampuan. Lu menang bukan karena gue gak mampu, lu menang karena lu beruntung. Dan itu artinya, usaha dan kerja keras gue selama ini itu berhasil. Ini juga kenapa sih pada berantem? Udah dong, masa Karin dikacangin juga? Diam! Lu tuh cuma numpang tenar sama Tante Rima. Padahal nggak punya skill apa-apa. Tetap gue lebih menang. Apaan sih diam? Lu tuh kalah sama gue. Gue bilang diam. Ya ampun, kenapa sih malah berantem di sini? Mas itu udah ditungguin di stage buat komentarin peserta. Oh iya, saya kesana sekarang. Oke, saya juga. Baik, ditunggu Pak. Oke. Masih kecil tapi udah jadi chef.
ganteng lagi. Mister Dilan Saputra. Wow, ganteng sekali ya. Jadi ini Mas gak mau bayar sama sekali. Enggak, sama sekali. Juri yang terakhir kita sambut Chef Nathan Angkasa. Yeay! Gara-gara kamu, semua ikan-ikan aku jadi hancur. Pokoknya lo harus ganti. Ganti! Sepertinya mereka semua sudah siap. Ya, silakan para kontestan menempati tabel-tabel yang telah disediakan. Silakan dan semangat. Ayo kita wawancarai kontestan yang pertama. Chef Rudy. Oh, Chef Rudy, mohon doa restu ya namanya ya. Chef Raul. Udah ada call, Chef Raul mau masak apa nih, Chef? Ayo, yaudah. Yuk, kontestan selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ada Chef Nadia. Chef Nadia mau masak apa nih, Chef? Hari ini saya mau masak mie tarik saus rendang Padang dengan mozzarella cheese yang akan meleleh saat dimakan. Hari ini aku mau masak nasi gudeg komplit. Kebetulan hari ini aku udah kelihatan cantik banget loh, Mbak. Wah, Chef Meta bibirnya merah banget, Chef. Iya. Biar kelihatan Kamu tuh harus kayak si Nadia. Dia jago, punya keahlian. Sampai ikut lomba kompetisi masak. Masa kamu nggak bisa? Di luar sana kan banyak cowok-cowok tajir. Bu, kenapa sih matre banget? Bu, emangnya ibu mau aku dianggap sebagai cewek matre? Ibu tuh bukan ngajarin kamu jadi cewek matre. Tapi realitanya kan kayak gitu. Kamu kayak nggak tahu aja sih kalau sekarang serba uang. Hah? Mana ada yang gratisan? Ibu harus banget ngomong kayak gitu. Kalau misalnya aku udah sukses jadi beauty blogger, kan pasti ntar cowok tajir bakal datang ke aku. Gemes deh. Kenapa sih tinggal bilang iya aja? Yang cubit-cubit sih.
topinya lepas. Kamu jangan kemana-mana ya. Kamu diem dulu di sini. Kamu tungguin aku ya. Aku mau bikin mie tarik saus rendang Padang dengan topping mozzarella cheese. Lumayan menarik. Tapi ingat, eksekusinya harus tepat. Karena kalau salah, bisa jadi bumerang buat kamu. Apalagi masak Asian food, Western food, and Indonesian traditional food. Kayaknya terlalu beresiko deh. Jadi menurut Chef Nathan, masakan yang dibikin oleh Chef Nadia terlalu beresiko. Sepertinya baru peserta ini diberikan perhatian oleh Chef Nathan. Kenapa nih? Iya, karena peserta ini yang masakannya paling aneh. Tapi kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan bisa enak. Good luck ya Chef Nadia. Kasih. By the way, kenapa sih kamu masak hidangan yang penuh resiko kayak gini? Emang yakin bisa enak? Insya Allah bisa enak. Karena aku yakin semua penonton di studio dan di rumah pasti sukanya sama masakan lokal. Sedangkan juri dari kalangan atas seperti Anda, taste-nya sok-sok berkelas. Untung aja lagi on air. Kalau enggak, udah gue bikin lo nangis. Sebetulnya, Judge Nathan, Aku sengaja ciptain menu ini karena unik. Dan semoga bisa diterima sama semua kalangan. Mbak Dia, udah deh. Lo gak usah terlalu pede. Kalau terlalu pede, lo bisa kalah. kamu nungguin aku dieliminasi kan? Aku tahu kamu dendam sama aku. Dan aku tahu kamu kepengen lihat aku hancur kan? Nadia, jujur ya, masakan ini bisa buat kamu tereliminasi. Tapi kita lihat aja nanti hasilnya. Oke, denger ya Mr. Sok Keren. Kamu pasti ngedapetin segala sesuatu yang kamu mau terlalu mudah. Dan karena itu kamu jauh lebih pintar dari aku. Tapi maaf ya, aku adalah seorang pejuang. Pejuang? Kalau dong pahlawan. Ya bisa jadi. Dari kecil aku selalu berjuang untuk segalanya. Karena aku ingin membahagiakan ibu dan adik aku. Jadi kamu dan sikap buruk kamu itu gak akan bisa ngehancurin aku. Allah saksinya.
Cukup, Miss Bawel. Udah. Waktunya tinggal sebentar lagi. Siap-siap tereliminasi ya. Dasar tukang sinis. Bisanya cuma nyindir orang. Dasar anak mama. Oke, kontestan, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Give the best for us. Juri tidak mau masakan yang biasa-biasa saja. Harus bermutu internasional, tapi juga dengan cita rasa lokal. Yes. Bermutu internasional tapi bercita rasa lokal. Mudah-mudahan aku gak salah pilih menu. Wortel Lotre. Oke guys, waktu kalian 5 menit lagi. Dan sekarang waktunya untuk plating. Kontestan, are you ready? Yes, Chef. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop semuanya, nggak ada yang boleh menyentuh makanan. Good job. Ya Allah. Aku belum sempat cicipin masakan aku sendiri. Ya Allah. Semoga gak terjadi apa-apa. Nadia, nama masakanmu apa? Kelihatannya enak sekali. Ini namanya mie tarik saus rendang Padang dengan topping mozzarella cheese. Interesting. Sangat unik. Oke, guys. Kita langsung coba ya. Oke. Bagaimana, Judge? Apa Anda suka? Saya no comment. Oke, saya coba. Ini seperti rudal yang langsung meledak di mulut. Lezat sekali rasanya. Oke, saya coba ya.
setuju. Rasanya enak sekali. Masakan kelihatannya sederhana, tetapi rasanya luar biasa. Makasih. Juri Nathan, gimana menurut Anda? Juri Nathan, gimana komentar Anda? Karena suara Anda yang menentukan lolos tidaknya Nadia ke babak selanjutnya. Juri Nathan, gimana komentar Anda? Karena suara Anda yang menentukan lolos tidaknya Nadia ke babak selanjutnya. Idenya sih emang oke. Tapi sayang, eksekusinya nggak perfect. Saya ingin kesempurnaan, mulai dari masakan yang enak dan penyajian yang cantik. Dan menurut saya, masakan ini masih di bawah standar. Ya Allah, maaf. Serius aku gak sengaja. Maaf, Judge Nathan. Itu salah saya. Tadi saya panik karena hampir kehabisan waktu akibat bertabrakan dengan Judge Nathan tadi. Sampai akhirnya saya kurang konsen. Ya itu resiko yang harus kamu hadapin. Harusnya kamu bisa antisipasi itu semua. Dan itulah gunanya kontes ini. Untuk mencari orang-orang berbakat. Dan sepertinya kamu tidak termasuk. Sorry, boleh dibilang masakan ini gagal. Dan Nadia tidak qualified untuk diperjuangkan ke babak selanjutnya. Bu, pokoknya kalau sampai karena dia menang dan dapet duit,
Aku pengen buka salon yang keren banget dan berkelas. Wah, akhirnya aku punya salon sendiri. Gak bisa. Beli rumah dulu lah. Kita kan perlu rumah yang ada kolam renangnya, yang halamannya luas, yang ada dapurnya. Pokoknya rumah mewah sekali. Aku jadi orang kaya. Ibu. Nadia? Nadia? Ayo kita pulang. Apa? Pulang? Kenapa? Aku udah dieliminasi. Maksudnya? Semuanya gara-gara apa? Cuma gara-gara juri yang nyebelin dan jahat. Jadi lupain semuanya. Oh my god, salon aku. Ibu. Aku. Kamu gimana sih Nadia? Terus sekarang harus gimana? Aku minta maaf sama ibu, aku gak bisa nyenengin ibu. Dan aku gagal dan ternyata sebagian dari juri juga gak suka sama masakan aku. Gak bener itu jurinya. Kamu kan pinter masak, masakanmu enak. Kita harus protes sekarang. Ayo. Enggak ada gunanya. Udah terlanjur, mereka gak mau lolosin aku ke babak selanjutnya. Siapa sih juri yang menyebalkan itu? Namanya Nathan Angkasa. Dan dia cuma mau lolosin orang yang dia suka. Sedangkan dia gak suka sama aku sama sekali. Nathan, siapa sih itu? Menyebut-nyebut nama My Honey Bunny Sweetie Pie aja. Ih, so cantik. Curigakan banget sih. Apa jangan-jangan? Udahlah, bikin pusing aja. Kemarin kita sempat berantem dan Dylan juga gak suka sama aku. Soalnya kemarin dia ajak ribut. Bener-bener manusia gak berperasaan itu juri-jurinya. Kampungan. Kak, pokoknya kita harus datengin mereka sekarang. Iya, Ayo, ibu. Vina, please, jangan. Itu cuma mempersulit keadaan. Jadi kamu mau menyerah? Hah? Gak bisa gini dong. Kita harus lakuin sesuatu. Aku ikhlas. Dan mungkin ini emang takdir aku. Ya udah. Kalau kamu sudah bilang ikhlas, kamunya juga udah menyerah. Mau dibilang apa? Pokoknya ibu tenang aja. Ini tuh cuma kemenangan yang tertunda. Lagian masih ada banyak lagi kontes yang masih bisa aku ikut. Masih banyak. Jadi please ya Bu, tolong banget please. Ibu doain anak ibu ini. Biar lain kali aku bisa menang. Ya please. Oke kontestan, selamat ya. Kalian lolos ke babak selanjutnya. Saya ikut senang. Good. Buat all contestant yang masuk ke babak berikutnya, besok akan ada cooking class bersama Judge Nathan. So, big applause buat mereka semua. Oke, kita akhiri acara kita hari ini. Dan kalian semua harus mempersiapkan diri dan istirahat dengan cukup. Are you ready for tomorrow? Yes, Chef! Aduh, kenapa ya? Bisa-bisanya kontesan itu ngata-ngatain My Honey Bunny Sweetie Pie. Kok tau diri banget sih? Keselin. Karin, ada apaan sih? Berisik banget. Biarin sih, orang lagi kesel juga. Nah, ini dia nih. Ini cewek rese yang berani-beraninya ngatain My Honey Bunny Sweetie Pie.
kok ratusan ribu. Padahal muka juga nggak seberapa. Nggak adil. Nggak adil. Nggak. Nggak adil kenapa? Udah jelas-jelas Chef Nadia itu emang jago masak. Dan dia jago masak mie, tau nggak? Dan dia jelas nggak kayak lo. Lo mah followers aja beli. Ih. Emang, terus kenapa kalau gue beli followers, ha? Terserah gue, mau gue beli followers kek, mau gue ngapain kek. Yang penting lo tuh ngeselin. Karin. Lo apa-apaan sih? Lo kira Aldo Samsak apa? Terus dia ngeselin banget tau, Ayang. Aku tuh jadi kesel. Biar aku nggak kesel, peluk ya. Apaan sih? Udah, nggak usah lebay ya. Udah kalau gitu, My Honey Bunny Sweetie Pie, kita dinner yuk. Aku tuh udah bikin reservasi tahu di restoran terbarunya Chef Didi ya. Tapi di sana aku juga harus bikin review buat vlog aku, oke? Gimana ya Karin? Aku hari ini capek banget, pengen istirahat ya. Mendingan sama Aldo aja ya, dia expert banget soal itu ya. Apaan sih? Enggak lah. Masa sama lo? Tahu nih sayang, aku tuh maunya sama kamu aja. Kenapa sih aku tuh nggak mau sama Aldo? Lagian ya kemana ada aku pasti ada kamu. Karina, udahlah, just forget about him. Kamu ngapain jalan sama dia? Kamu nggak tahu kan? Dulu dia dapat gelar chef karena dia curang waktu sekolah kuliner. Curang? Iya. Kamu nggak tahu kan? Dulu dia pernah ketahuan nyuri resepnya Chef Didi. Makanya gue yakin kalau lu tuh nggak akan diterima di restoran dia. Gue nyuri resep. Lo jangan sembarangan deh. Orang kejadiannya nggak kayak gitu kok. Alasannya terus maling mana pernah ada yang ngaku. Kalau maling ngaku, nih penjara full bro, full. Udah, ayo pergi yuk. Tapi Kak, Udah, ayo. Cepet, sana. Lu ngapain lagi kesini? Lo mau pergi kan? Yaudah kita pergi. Tapi ke tempat Chef Didi. Dan gue bakal ngomong sama lo 4 mata di depan dia. Dan gue bakal buktiin siapa yang sebenarnya udah ngefitnah. akhirnya Karina jadi dinner juga sama My Honey Bunny Sweetie Pie. Oke, kalau gitu kita berangkat. Gue nggak nyangka kalau punya nyali. Haha, rasain lu Nathan. Lihat apa yang bakalan terjadi. Gue jamin, malam ini juga pencitraan lu sebagai chef terkenal bakalan hancur. Ini adalah restoran yang paling hit se-Jakarta sekarang. Semua orang juga pasti ke restoran Dek, ini. Mana? Baik gue. Bro, baik-baik. Makin sukses loh. Itu cocok banget. Gue sengaja mau dinner sama adik gue. Karina ya? Fits. Ya, Hai Karina. Ya how not to. ini kebetulan gue ngajak yang lain. Chef Didi. Aldo ya? Iya. Halo Bang. Nathan. Selamat malam. Malam Didi. Kenapa? Lo kaget ngeliat gue? Gue sengaja datang ke sini pengen nyelesain masalah kita. Masalah apa? Gue gak ngerti. Lo nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Lo kenapa nggak jujur aja sih waktu kuliah dulu? Lo udah pernah nyebarin rumor kalau gue nyuri resep lo. Hah? Lu kenapa keserat sekarang? Lupain aja. Lupain lo bilang? Ya nggak segampang itulah. Gue nggak bisa ngelupain itu karena itu adalah kejujuran dan harga diri gue. Nat, apa-apaan sih lo? Woi. Pokoknya sekarang lo harus kasih tahu ke semua orang kalau yang selama ini lo bilang itu adalah fitnah. Awas aja kalau enggak. Tuh, awas apa sih? Gue yakin kok, ini bukan rumor palsu. Dik, lu berani kan sama dia? Iya, berani lah. Ngapain gue takut sama lo? Ih, nggak takut tapi kayak gitu. Ih, culun banget. Bisa. Didi, jadi lo nggak mau ngakuin kalau lo udah fitnah? Lo tega banget sih ngerusak nama baik orang? Nih, Aki. Wah, ya ampun, bisa lihat. Ternyata yang Nathan tega banget ya. Tapi nggak apa-apa, ini buat hiburan kita semua ya. Nathan, kok lu tega? Maksud lu apaan? Dengar ya, asal lu tahu. Kenapa gue nyobain gosip kayak gitu sama lu? Gue kesel sama lu. Lu ngebut cewek gue. Aku cewek. Siapa?
Alia maksud lo? Asal lo tahu, gue nggak pernah tertarik sama dia. Dan yang mestinya lo tahu, nih, Dilan yang udah selingkuh sama Alia. Coba aja tanya dia. Apa? Kurang ajar lo. Di, enggak gitu kok, Di. Enggak. Ini dia yang ngarang kok, enggak. Enggak mungkin gua lah. Parah. Ternyata kamu yang paling tukang selingkuh. Iya, apaan sih? Berantem-berantem kayak anak kecil. Iya, apaan? Mama ini ya. Di, gua kan temen lu, gua nggak mungkin selingkuh lah. Itu padahal dia yang ngelakuin, tapi dia nyalain gue. Enggak, Di. Enggak. Di. Ini berantem-berantem mulu. Pusing tau gak sih ngeliatnya? Dilan, selama ini lo yang ngakuin. Dilan! Kamu tahu, Dilan, inilah alasan kenapa Papa tidak mau serahkan hotel kepada kamu. Aduh, masih cantik-cantik gini. Masuknya sama sampah sih. Kayak makanan bekas aja di restoran. Nathan? Nathan, Mama benar-benar kecewa sama kamu. Ini apa-apaan sih? Bener tuh Tante. Tadi tuh ya Karina tuh udah mau nolongin biar mereka pisah. Mereka terus aja berantem. Kayak Karina tuh videoin biar ada buktinya. Rina ngevlog, malah dikasih kue, masuk tong sampah. Sekarang Papa tanya, siapa yang akan tanggung jawab untuk semua kerusuhan yang telah kalian perbuat? Ya udah sih Pak, tenang aja. Ntar aku yang tanggung jawab. Berapa sih biayanya? Tanggung jawab tuh Kak. Manicure, pedicure, krimbat. Tutup mulut kamu. Ini bukan masalah ganti rugi. Ganti rugi hanya masalah materi. Tapi ini masalah tanggung jawab. Moral, akhlak. Ngerti kamu? Ngerti Pak. Kamu tahu, Dilan. Inilah alasan kenapa Papa tidak mau serahkan hotel kepada kamu. Kamu itu emosional dan menggampangkan semua masalah. Itu benar. Kalian itu terlalu gampang bikin masalah. Terus kalian pikir uang itu bisa menyelesaikan segalanya. Itu salah besar. Uang tidak menyelesaikan segalanya. Kalian itu justru harus belajar bertanggung jawab. Harusnya introspeksi diri dong. Kalian dengar apa yang Tante Rima katakan. Kalian jangan sombong. Itu bukan uang kalian. Kalian hanya memakai fasilitas orang tua kalian. Termasuk kamu, Karin. Papi, anaknya udah jelek begini, masuk tong sampah. Dilan, udah deh. Kalau salah, mendingan ngaku aja. Orang udah jelas-jelas kok. Kita berdua itu udah ngerugiin orang tua kita. Oke, fine. Tapi gue nggak mau disalahin. Lo lagi ngapain sih? Bawa masa lalu. Lo dendam kan sama gue? Ya kan? Ini tuh bukan soal dendam. Tapi lo harus gentle dan mau mengakui kesalahan. Lo udah ngefitnah gue demi nutupin hubungan lo sama ceweknya Chef Didi. Dilan, jadi kamu sudah memfitnah Nathan. Kamu sama sekali tidak menghargai persahabatan keluarga kita dengan keluarga Tante Rima. Memalukan. Lagian Nathan, kamu juga harusnya nggak boleh emosional kayak begitu. Kamu kan harusnya lebih dewasa. Iya, Ma. Aku minta maaf. Aku emang salah. Nathan, Om menaruh harapan yang besar pada kamu. Kamu tidak seperti Dilan, yang tidak dapat berpikir logis. Makanya Om ingin agar kamu dan Karin
yang nantinya akan mengurusi bisnis hotel kita. Nih, kakak lihat deh. Jadi ada video viral banget. Ada 2 chef kondang lagi food tour di restoran mewah gitu. Coba lihat deh. Pokoknya, sekarang lo harus kasih tahu ke semua orang kalau yang selama ini lo bilang itu adalah fitnah. Lu berani kan sama dia? Iya, berani lah. Ngapain gue tahu sama lo? Apa? Emang dasarnya anak orang kaya nggak punya hati. Bisanya cuma buang-buang makanan doang. Padahal mereka tahu sendiri. Banyak orang di luar sana yang lagi kelaparan. Udah, kamu aja yang lihat. Aku males. Seru banget tau, Kak. Selamat pagi semua ya. Pagi, Chef. Saya senang banget bisa ketemu sama kalian lagi. Are you ready for cooking class today? Yes, Chef. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Maaf telat. Lo bukannya udah gue eliminasi kemarin? Kok lo masih ada di sini sih? Bener banget, Chef Nathan. Kemarin Nadia emang tereliminasi. Tapi sekarang udah enggak. Karena gue udah berhasil bawa dia balik ke kompetisi ini. Surprise, surprise, surprise. Pokoknya kita harus protes, sekarang. Ya, percuma. Mereka udah gak mau lolosin aku ke babak selanjutnya. Siapa sih juri yang menyebalkan itu? Namanya Nathan Angkasa. Oh, jadi si Nathan benci sama Nadia. Hah, kalau gitu, gue harus bikin sesuatu. Dilan, maksud lo apaan sih? Lo ngapain kayak gini? Nggak ada maksud apa-apa. Ya, cuman... Ya lo gak bisa lah masukin orang yang udah dieliminasi. Ini gak bener nih. Nathan, denger ya. Menurut gue, nggak seharusnya orang itu kehilangan masa depan karena kesalahan orang lain. Nggak boleh itu. Makanya, gue udah ngasihin dia wild card entry. Dan itu artinya, dia bisa jadi peserta lagi. Nadia, selamat. Makasih. Sebelum kita melanjutkan acara, saya ingin mengucapkan selamat kepada Chef Nadia yang telah mendapatkan wild card-nya. Dan Chef Dilan yang telah memberikan privilege-nya. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Halo kontestan. Berdasarkan cooking class Chef Nathan kemarin, tantangan untuk hari ini ditentukan sebagai berikutnya. Hari ini, kalian harus membuatkan resep mie tradisional, tetapi modern dan dengan inovasi kalian sendiri. Yes! Mie! Itu kan passion aku. Kenapa orang bisa sampai segitunya ngedendam? Tapi aku bisa berbuat apa? Di sini kamu yang berkuasa kan? Jadi terserah kamu.
Maaf, aku mau masak. Di dunia memasak, waktu adalah segalanya. Kalau manajemen waktu kalian jelek, kalian gagal jadi chef. Ayo, come on! Udah disediain alat, masih aja pakai cara kuno. Emang gak punya bakat banget tuh cewek. Oke, wildcard. Lo jangan kegeeran deh, gue datang ke sini. Gue datang ke sini bukan buat nyemangatin lo. Tapi gue mau ngingetin lo, kalau ada cara yang lebih modern buat bikin mie. Aku lebih suka sama cara ini. Walaupun emang kuno, tapi cita rasa dan kelebutan bakal lebih berasa kalau pakai tangan sendiri. Udah gue duga, si licik satu ini emang ada masalah sama tuh cewek. Interesting. Keputusan gue ngebawa Nadia ke sini kayak tepat banget. Bakalan terjadi perang dunia. Dan itu artinya hancur buat Nathan. Aku tantang kamu untuk membuat masakan yang jauh lebih enak dari aku. Dengar ya, di kelas gue udah gue ajarin gimana caranya bikin mie sesuai selera kalian masing-masing. Tapi harus dengan cara yang modern. Supaya mereka nggak jadi chef yang jadul kayak lo. Lo gak dengerin gue ngomong ya? Woi. Maaf ya, Chef Nathan, tapi aku lagi bikin mie nih. Boleh nanti aja nggak ceramahnya? Please. Dengar ya, orang egois kayak lo nggak akan tahan lama di dapur gue. Gue jamin 100%. Mentang-mentang udah terkenal, mau sosok ngatur junior ya? Mending kita lihat aja nanti. Apakah aku bisa bertahan di kompetisi ini apa enggak? Tapi siap-siap ya. Karena aku jamin kamu akan kecewa. Karena aku yang akan jadi pemenangnya. Bagus, Nathan, bagus. Lo mulai kena perangkap gue. Gue tahu. Pasti kesel kan sama tuh cewek. Kok lo jadi nyolot sih? Gue cuma kasih tahu kesalahan lo. Dan teknik yang lo pakai ini salah. Well, sorry Chef Nathan yang terhormat. Tapi teknik masak aku adalah alasan kenapa aku masih bisa bertahan dan aku bisa terkenal di dalam dunia kuliner mie tarik. Oke. Lo itu cuma katak dalam kolam. Lo tuh gak bisa apa-apa.
Kalau kamu emang pikir kamu jauh lebih baik dari aku tantangin kamu untuk membuat masakan yang jauh lebih enak dari aku. Rencana gue berhasil. Mister, Mrs. Aku tinggal sebentar ya. Oke. Tunggu. Lu nantangin Nathan? Emangnya lu yakin bisa lebih baik daripada Nathan? Hah? Iyalah, apa enggak? Oh my god. Nathan, lu ditantangin sama kontestan? Hah? Lu nggak takut sama Nadia? Gue nggak takut apapun dan siapapun. Ini ratingnya pasti bakalan tambah bagus. Oke, jadi gini peraturannya. Salah satu dari kalian harus tentuin bahan masakannya. So, Chef Nathan, bahan apa kira-kira? No. Ini tantangan dia. Jadi biarin aja kontestan ini yang pilih. Dan gue bakal tunjukin kalau gue lebih baik daripada lo dalam segala hal. Wow, terima kasih banget Chef Nathan. Kalau gitu aku pilih kluwek. Kluwek? Good choice. Chef Nathan, tahu nggak sama kluwek? Walaupun saya sekolah di luar negeri, tapi saya lahir di Indonesia. Ya saya tahu lah kluwek itu apa. Jadi kita lihat aja nanti siapa yang bakal menang. Cuma mau ngingetin, kalau mau ngambil tanaman itu harus hati-hati. Karena kalau sampai salah metik, itu bisa bahaya. Udah ngerti. Lo nggak usah so tau dari depan gue. Ya udah terserah kamu. Yang penting aku udah kasih tahu kamu gimana bahayanya tanaman itu. Mrs. Yeah? I have an idea. Gimana kalau... Oke, guys. Barusan gue udah discuss sama para judges. Dan mereka approve battle kalian. So, pohon kluwek itu banyak ditemuin di Pulau Putri. Maksudnya? Jadi gimana? Battle-nya dibatalin gitu? No. Enggak. Justru ini malah tambah menarik. Interesting. Karena kalian harus ke Pulau Putri itu pakai kapal feri. Apa? Ya. Jadi kalian bakal naik kapal feri dan waktu kalian cuma punya 90 menit buat nyampe sana. So, waktunya dimulai dari sekarang. Kamu emang gak punya perasaan sama sekali ya? Kamu masih dendam kan sama aku? Makanya kamu selalu bilang masakan aku gak enak, biar aku dieliminasi kan? Ternyata, bikin gue malu sekali belum cukup ya buat lo. Lo terus-terusan aja bikin gue malu. Ingat semua hal jahat yang pernah kamu lakuin ke aku. Itu yang bikin aku ngelakuin ini. Banyak alasan lo. Kenyataannya, koki amatir kayak lo itu emang gak bisa apa-apa.